warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal latihan PTS Agama Islam. Sebelumnya silakan kalian baca doa terlebih dahulu. Kita langsung bahas soal nomor 1 ya. Surah At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8. Surah At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah. Ayat pertama dalam surah At-Tin menjelaskan tentang ayat pertama, sumpah Allah. Ayat pertama kan demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Berarti itu tentang sumpah Allah. Kalau kesempurnaan manusia itu ada di ayat berapa? Ayat ke-4, 5. Terus kalau tentang hari akhir ada di ayat terakhir, ayat 6, 7, 8 kalau nggak salah, apa 7, 8 tentang hari akhir. Terus nomor 4, waktu di sini, arti ayat tersebut adalah ya, demi Bukit Sinai. Nomor 5 di dalam, iya betul, nomor 4 yang A jawabannya. Nomor 5 di dalam ayat ketiga surah At-Tin dijelaskan kota yang aman. Kota tersebut adalah kota yang aman Makkah. Asmaul Husna Al-Ahad memiliki arti Ahad, iya, yang Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Nomor 7, arti dari Al-Hayyu adalah yang Maha Hidup, betul. Yang C, arti dari Al-Qayyum adalah Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Oke. Nomor 9, arti dari Al-Mu'mit adalah arti dari Al-Mu'mit yang mematikan. 10, kitab suci pertama yang diturunkan adalah yang pertama Taurat. Yang kedua apa? Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Tadi ada yang jawab Nabi Musa, betul. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus lanjut, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Tadi sudah. Terus 12, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu.
Jibril. Oke. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud. Injil. Nabi Daud. Zabur. Kalau Injil kan Nabi Isa. Ya. Nabi Daud diturunkan Zabur. Yang termasuk Asmaul Husna. Al-Qayyum. Kalau bako jalun wahdaniyah. Kalau bako itu sifat wajib Allah. 15 arti dari Al-Furqan adalah pembeda yang hak dan batil. Ya, betul. Al-Furqan artinya pembeda yang hak dan batil. Al-Quran terdiri dari berapa surah, berapa juz? 114 surah. 114 surah, 30 juz. Iya. Terus 17. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau Nabi Musa kitab apa? Iya benar, yang betul Daud. Kalau Nabi Musa diturunkan kitab apa? Tadi ada yang jawab Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu diturunkannya kitab apa? Nabi Musa, kok jadi sepi? Nabi Musa diturunkan kitab apa? Injil bukan, Injil Nabi Isa. Taurat. Yang pertama, Allah menurunkan kitab yang pertama itu kitab Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nah, yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat dan terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab yang menjadi penyempurna kitab sebelumnya adalah Al-Quran. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad bertempat di Gua Hiro, di Gua Hiro ya. Ya, Nabi Muhammad menerima wahyunya pertama kali di Gua Hiro. Nomor 20, kumpulan wahyu yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril yang berisi ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia disebut kumpulan wahyu. Kitab. Rukun iman kepada, ya betul, kitab jawabannya. Rukun iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman ketiga rukun iman kepada kitab ketiga. Al-Quran disebut juga sebagai Asy-Syifa yang artinya Asyifa artinya apa? Asyifa artinya obat. Iya betul, obat. Asyifa artinya obat. Agar dipercaya orang lain, maka harus memiliki sifat jujur. Hadis tentang sikap jujur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tuh. Nomor 25, maksud dari menghargai pendapat orang lain yang benar adalah mendengarkan pendapat orang lain, kemudian ya, yang B betul. 26, maksud dari menghargai keyakinan orang lain adalah
D. Membiarkan orang lain memiliki keyakinan yang berbeda. Iya betul. 26 yang D ya. 27. Kerukunan dapat tercipta jika sesama manusia melakukan hal-hal berikut kecuali B. Kecuali saling mengejek. 28. Nabi Muhammad telah mengajarkan dan mencontohkan kepada kita sikap hormat, jujur, dan berakhlak mulia. Kita seharusnya A. Meneladaninya. 29. Teladan umat muslim dalam berakhlak mulia adalah A. Nabi Muhammad SAW. Nomor 30. Nama lain dari toleransi adalah Nama lain dari toleransi itu tasamuh. Tasamuh. Jawabannya tasamuh yang C. Iya, nama lain dari toleransi itu tasamuh. Lanjut yang esai. Surah Atin adalah surah ke berapa di Al-Quran? 95. Surah Atin surah ke-95. Terus makhluk yang diciptakan dengan sempurna adalah manusia. Ya. Kenapa manusia diciptakan dengan sempurna? Karena apa? Ia memiliki akal. Iya, memiliki akal dan pikiran. Oke. Lembaran-lembaran yang berisi hukum dasar disebut suhuf. Jawabannya, lembaran yang berisi hukum dasar itu disebut suhuf. Nomor 4. Beriman kepada kitab Allah hukumnya wajib. Yang kelima, kitab Allah diturunkan untuk dijadikan apa? Pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Iya betul. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Kitab Allah diturunkan kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Nomor 8. Arti dari Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Ya betul, yang maha hidup. Jika orang tua berbicara, sikap kita adalah mendengarkan. Kebalikan sifat jujur. Ya betul. Kebalikan sifat jujur adalah dusta. Iya, bohong atau dusta, betul. Nomor 1. Apa tujuan Allah menurunkan kitab kepada manusia? Sebagai kitab suci diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah beserta penerimanya. Uhud dari yang pertama.
Pertama tauhid dulu, tauhid kepada Nabi Musa, tauhid kepada Nabi Musa. Terus Zabur kepada Nabi Daud. Terus Injil kepada Nabi Isa. Terus Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ayat ketiga surah Atin. Kita baca bareng-bareng surat Atin ya. Masih pada hafal kan? Wahazal baladil amin. Demi negeri yang aman ini. Empat. Berapa kali Allah bersumpah dalam surah Atin? Tiga kali. Apa aja? Demi buah tin dan buah zaitun. Terus demi bukit Sinai. Ya, terus demi negeri yang aman ini. Jelaskan dengan singkat definisi jujur menurut pendapatmu. Definisi jujur menurut pendapatmu. Berkata jujur artinya apa? Coba satu-satu ya. Kita mulai dari Zaki. Zaki dulu. Jujur menurut Zaki apa? Berkata sebenarnya. Betul. Afika. Jujur menurut Afika apa? Berbicara dengan seadanya. Jujur menurut Bayu. Jujur menurut Bayu apa yuk? Bayu apa? Jujur menurut Bayu apa? Bayu. Oh iya, mengatakannya sebenarnya sama ya. Jalu. Jujur menurut Jalu apa lu? Jalu, jujur menurut Jalu apa? Menurut Jalu aja. Jalu nggak ada suaranya nih. Kalika, menurut Kalika jujur artinya apa? Kalika ada nggak? Jujur artinya yang kenceng ngomongnya. Jujur artinya apa? Berkata apa adanya. Rangga, jujur artinya apa? Berkata apa adanya dan tidak berbohong. Via, jujur menurut Via apa? Berkata apa adanya juga. Yasmin, jujur artinya apa Yasmin? Berkata sesuai kenyataan, betul. Tidak dilebih-lebihkan, betul. Iya, tidak dilebih-lebihkan, betul. Justin, jujur artinya apa Tin?
Tidak ingkar janji, betul. Jujur artinya tidak ingkar janji juga. Humaira, jujur artinya apa? Apa? Berkata sesuai dengan kenyataan. Iya, iya betul. Yang nyata-nyata. Oke. Jadi jujur itu artinya banyak, definisinya banyak. Jujur artinya juga bisa kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Artinya yang kalian katakan itu yang kalian pikirkan, terus berasal dari hati kalian, perbuatan kalian juga gitu. Terus jujur artinya juga tidak curang, tidak berbohong, lurus hati. Nah, lanjut. Cara menghormati orang tua. Cara menghormati orang tua apa? Apa? Membantu orang tua, ya termasuk. Mendengarkan nasihat orang tua, betul. Terus menjalani perintah orang tua, iya betul. Menyayangi orang tua, betul. Terus memperlakukan orang tua dengan lemah dan lembut. Jadi kalau kalian berbicara, bersikap, berperilaku di depan orang tua itu harus dengan lemah dan lembut. Nggak boleh kasar, nggak boleh ngomong apa? Ah elah, kayak gitu, nggak boleh ya. Ah elah mah, kayak gitu. Itu kan nggak sopan. Mematuhi semua nasihat orang tua. Terus nomor 7, mengapa Islam mengajarkan untuk saling menghormati antar umat? Kenapa Islam mengajarkan untuk saling menghormati antar umat? Agar tercipta kerukunan. Betul. Agar tercipta kerukunan, perdamaian, terus kerukunan, perdamaian. Terus juga karena Islam adalah agama yang cinta damai. Lanjut nomor 8. Bagaimana caramu menghargai keyakinan orang lain yang berbeda? Tidak mengejek, saling menghormati. Terus tidak mengganggu ibadah. Ini jangan dicoket-coket. Tidak mengganggu ibadah agama lain. Intinya saling menghormati, saling toleransi, tidak mengganggu. Terus nomor 10. 9? Udah kan? Oh, contoh toleransi. Contoh toleransi di sekolah apa? Satu-satu apa tadi contoh toleransi? Tidak mengejek keyakinan orang lain, tidak menjelekkan keyakinan orang lain. Terus tidak mengganggu ibadah agama lain. Ya, iya, kalau misalkan pelajaran agama suka beda pelajarannya ya kalau di sekolah. Yang Islam belajar agama Islam, yang non Muslim belajar sesuai agamanya masing-masing. Ia tidak saling mengganggu kalau misalkan temannya sedang belajar agama. Terus
nomor 10, keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab sebelumnya. Karena banyak hukumnya. Terus dapat dimengerti. Betul. Jadi kenapa Al-Quran itu istimewa dibanding kitab-kitab sebelumnya? Tadi benar, hukum dalam Al-Quran lebih banyak, lebih sesuai dengan kehidupan, terus lebih lengkap, lebih jelas juga. Terus juga apalagi? Al-Quran itu murni. Ya, mudah dipahami juga. Al-Quran juga mudah dipahami. Ini ya ampun, dicoret-coret. Al-Quran mudah dimengerti, terus mudah dipahami. Terus Al-Quran tidak berubah sampai akhir zaman. Al-Quran terjaga kesucian dan kemurniannya, tidak berubah. Terus Al-Quran sebagai penyembuh juga bagi manusia, sebagai obat. Terus habis itu coba ulangi lagi keistimewaan Al-Quran tadi apa aja? Mudah dipahami, mudah dimengerti. Terus satu, mudah apa? Lebih lengkap. Kisah hukum dalam Al-Quran lebih lengkap dan lebih jelas. Terus mudah dihafal. Pembahasan agama Islam sudah selesai. Astagfirullah. Dicoret-coret. Pembahasan untuk pelajaran agama Islam sudah selesai. Iya, tema. Tapi saya buat sesi Zoom baru ya. Jadi ini saya selesaikan dulu. Gak apa-apa, gak dikerjain juga gak apa-apa. Saya pembahasan agama sudah selesai. Saya akhiri Zoom sesi pertama. Puasa